Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan bahwa setelah beberapa hari terus-menerus mengecam Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, CCTV kali ini membidik mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon. Baru-baru ini, sepenggal video pidato Bannon tersebar luas di media sosial. Dia mengatakan bahwa virus komunis Tiongkok akan menjadi sebatang jerami terakhir keruntuhan rezim komunis Tiongkok. Mari simak berita selengkapnya. Dalam video pidato itu, Bannon dengan jelas menggambarkan akhir dari komunis Tiongkok. Selama ini, komunitas internasional seakan menutup mata terhadap penindasan komunis Tiongkok terhadap hak asasi manusia hanya demi hasrat egois berkolusi dengan rezim komunis Tiongkok. Tapi sekarang virus telah menyebar ke seluruh dunia dan komunis Tiongkok tidak bisa lagi untuk berpura-pura. Oleh karena itu, virus komunis Tiongkok akan menjadi sebatang jerami terakhir yang meruntuhkan komunis Tiongkok. Berikut isi pidato dalam video Steve Bannon. Saya benar-benar berpikir ini adalah krisis yang bersejarah. 100 tahun kemudian, orang-orang akan melihat kembali sejarah dan menganalisa apa yang sedang kita lakukan sekarang. Kini sudah saatnya kita harus memaksa dunia, memaksa industri keuangan, memaksa pelaku usaha, memaksa media, memaksa dunia politik. Mereka harus dipaksa untuk melihat sosok komunis Tiongkok yang sebenarnya. But right now, they're going to look back 100 years from now on what we're actually doing and saying right now. It is time that we got to force the world. We have to force the financial world. We have to force the business world. We have to force the media world. We have to force the political world. They must be forced to look at the CCP for exactly what it is. Selama bertahun-tahun, mereka seakan menutup mata tentang pengambilan organ oleh Partai Komunis Tiongkok. Penindasan yang diderita oleh umat Buddha Tibet dan Dalai Lama, etnis Uighur di Xinjiang, penindasan terhadap gereja Kristen bawah tanah dan Falun Gong oleh Partai Komunis Tiongkok, menutup mata terhadap kesepakatan Vatikan dan Komunis Tiongkok mengkhianati gereja Katolik bawah tanah Tiongkok. Pada kenyataannya, seluruh dunia dan seluruh kekuatan dunia menutup mata terhadap perbuatan jahat Komunis Tiongkok. Tapi sekarang, mereka tidak bisa lagi berpura-pura untuk tidak terlihat. Anda tahu kenapa? Karena virus ini, virus iblis dari komunis Tiongkok ini, sekarang virus telah menyebar ke seluruh dunia. Tak peduli apakah Anda seorang miliarder atau berapapun harta kekayaan yang Anda miliki, posisi politik seperti apa, seberapa tinggi status Anda, virus akan menyerang Anda. Sekarang kita tahu sosok seperti apa komunis Tiongkok itu. Meskipun virus itu bukan buatan mereka, tapi kita asumsikan saja bukan mereka yang membuatnya. Berasumsi bahwa virus itu terjadi secara alami. Namun komunis Tiongkok tetap saja berbohong tentang itu. Komunis Tiongkok menutupi fakta penyebaran virus dan tidak segera mengambil tindakan. Tetapi mereka juga tidak berdaya ketika mengambil tindakan, tidak dapat mengatasi masalahnya dengan benar. Selain itu, mereka juga terus menekan penyebaran informasi yang sebenarnya, tidak mengizinkan organisasi dan pakar dunia untuk melakukan intervensi. Sekarang mereka telah memperburuk krisis ini pada seluruh umat manusia. Sekarang orang-orang telah tahu siksaan dan penderitaan selama beberapa dekade yang dialami orang-orang Tiongkok. Orang-orang Tiongkok yang layak dihormati dan baik hati itu. Dan sekarang, teror putih ini sedang menyerang dunia. Oleh karena itu, inilah saatnya virus komunis Tiongkok akan menjadi sebatang jerami terakhir yang menggulingkan komunis Tiongkok. Ingat apa yang saya katakan hari ini. And now people understand what the Chinese people, the noble and decent people in China, have been suppressed and what they've gone through for decades and decades and decades. Now it's come to the rest of the world. So it is now time. This virus will take down the Chinese Communist Party. Mark my words. Isi pidato di atas adalah pernyataan Steve Bannon dalam sebuah wawancara dengan NTD TV pada akhir Februari 2020. Sementara itu, dalam berita International Review, CCTV News mengecam Bannon sebagai pelopor anti-Tiongkok. Padahal Bannon adalah pelopor anti-komunisme. Dia menyatakan rasa hormatnya kepada rakyat Tiongkok, menyatakan keprihatinannya terhadap kebebasan orang-orang Tiongkok dan meramalkan bahwa komunis Tiongkok akan runtuh dalam wabah besar ini. Berita selanjutnya, Bannon, kekejaman dan darah dingin totaliter komunis Tiongkok. Pada 25 April, Bannon kembali menyatakan dalam program Fox News bahwa komunis Tiongkok adalah rezim totaliter, sama kejam dan berdarah dinginnya dengan Nazi tahun 1930-an. Bannon meminta rakyat Amerika untuk menghadapi tantangan dari Partai Komunis Tiongkok. Jelas ini adalah perjuangan untuk kebebasan. Ingat, ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang Tionghoa Tiongkok yang tidak bersalah yang juga menjadi korban.
Ini adalah perang melawan rezim totaliter. Setiap bagian dari perang ini adalah sama kejam, berdarah dingin, dan sulitnya seperti perang dengan Nazi pada tahun 1930-an. Tetapi kita harus menghadapinya. We have to have the stomach for this fight, and I think we do, Jesse. I think it's very clear. This is a fight for freedom. Remember, this is the Chinese people are the innocent victims. This is about a totalitarian regime, every bit as brutal, every bit as cold-blooded, every bit as tough as the Nazis in the 1930s. They've got to be confronted. Right now, we're in an information and economic war, and this is a hot war, as you just laid out. Menurut Bannon pada akhir Desember 2019, komunis Tiongkok tahu virus telah menyebar dari orang ke orang tetapi menyembunyikannya. Selain itu juga memborong peralatan pelindung pribadi di seluruh dunia. Mereka tahu persis apa yang hendak dilakukan, yakni memanfaatkan sarana-sarana pelindung itu sebagai cara untuk menghadapi negara lain. Ini tentang kebebasan rakyat Tiongkok. Kita harus menghadapinya dan tidak punya pilihan. Ini adalah panggilan takdir bagi generasi kita saat ini. CCTV berulang kali mengecam Pompeo dan Bannon dalam ulasan internasional, namun kecaman itu justru meningkatkan popularitas mereka di Tiongkok. Beberapa netizen mengomentari dengan nada sindiran. Apa sih yang Pompeo dan Bannon katakan? Sampai-sampai membuat marah host CCTV. Di media mana kedua orang ini secara terbuka mengatakan hal-hal buruk tentang kita? Mengapa wartawan CCTV bisa tahu, sementara kita tidak tahu? Karena itu saya menduga jangan-jangan reporter CCTV telah mendengar kabar burung. Menurut Wikipedia, Steve Bannon adalah seorang eksekutif media, politisi, ahli strategi dan mantan bankir investasi Amerika. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Strategi dan Penasehat Presiden Gedung Putih Amerika Serikat selama 7 bulan pertama masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.